Channa marulioides atau lebih dikenal dengan sebutan Channa maru merupakan salah satu ikan gabus hias asal Indonesia yang sedang naik daun. Namun banyak kiper pemula yang kecewa karena penampilan Channa maru yang menawan seperti yang sering dilihat pada channel-channel YouTube tidak sesuai dengan penampilan maru yang baru saja mereka beli. Terutama dari sisi warna ataupun sisik bunga. Tentunya, setiap kiper memiliki cara berbeda dalam treatment Channa maru, sehingga cukup membuat bingung para pemula. Faktanya, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan perihal standar treatment untuk Channa maru. Banyak kiper mentreatment Channa maru dengan menggunakan air ketapang, sementara yang lain hanya menggunakan air yang bening. Meski banyak perbedaan, secara mendasar ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan utama dalam mentreatment Channa maru karena dilakukan oleh banyak kiper dan terbukti dapat menghasilkan kualitas Channa maru yang cukup menawan. Dan langsung saja, berikut 5 langkah dalam memprogres Channa maru mulai dari baby hingga dewasa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama dimulai dari treatment baby maru. Hal pertama yang perlu dilakukan ketika maru masih kecil adalah mengejar ukuran hingga sepanjang 12 atau 15 cm. Hal ini dilakukan dengan memberi makan Channa maru 2 hingga 3 kali dalam sehari. Jenis pakan yang diberikan untuk pertumbuhan badan adalah pakan yang kaya akan kandungan protein. Seperti yang kita ketahui, ikan predator membutuhkan pasokan protein di atas 50% pada pakannya agar dapat tumbuh optimal. Oleh karena itu pakan seperti cacing, atau katak adalah pilihan yang tepat. Sesekali, pakan baby Channa maru dapat diseling dengan pakan lain seperti udang atau jangkrik. Setelah berhasil mengejar ukuran panjang Channa maru hingga 15 cm, berikutnya Anda dapat memulai treatment bunga dan bar. Umumnya para kiper lebih memilih untuk membentuk sisik bunga terlebih dahulu sebelum menaikkan warna. Banyak kiper yang meyakini jika menaikkan warna dan membentuk sisik bunga tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Di sisi lain juga banyak kiper yang berpikiran sebaliknya. Namun tentu saja semua perbedaan pandangan ini hanya sebatas asumsi dan pengalaman saja. Perlu pengujian yang lebih ilmiah untuk membuktikan kebenaran masing-masing teori ini. Berbicara treatment bunga pada Channa maru, banyak kiper menyarankan untuk meletakkan tank atau akuarium Channa maru di luar ruangan atau semi-outdoor. Ini dikarenakan agar ikan dapat menerima asupan sinar matahari. Pada fase ini ikan mulai dibiasakan untuk berpuasa dan menjaga proporsional tubuhnya. Konon ikan yang terlalu gemuk akan menghambat pertumbuhan sisik bunga ataupun warna. Dalam treatment bunga, pakan yang diberikan pada Channa maru biasanya dapat berupa katak, jangkrik, cacing tanah, atau ulat-ulatan. Untuk setting akuarium sendiri dapat diset dengan menggunakan substrat pasir malang dengan background berwarna hitam. Akuarium sendiri harus dibiarkan tanpa lampu. Kemudian tidak sering mengganti air, atau disarankan hanya dilakukan sebulan sekali. Jika mendesak karena air membusuk, pergantian air paling cepat dilakukan 2 minggu sekali. Namun sekali lagi metode ini hanya asumsi dan pengalaman para kiper yang tentunya belum diuji dalam penelitian ilmiah. Untuk sisik bunga, alaminya akan terbentuk seiring bertambahnya usia ikan. Banyak juga yang meyakini jika sisik bunga dan warna ikan dipengaruhi oleh indukannya. Berbicara bar atau sisik bunga yang berwarna hitam maka tidak lepas dari melanin. Melanin adalah pigmen pemberi warna hitam. Pigmen inilah yang membuat bagian kulit atau sisik ikan terlihat lebih gelap. Melanin terbentuk oleh sel-sel yang disebut dengan melanosit. Semua Channa maru memiliki melanosit yang sama. Namun, beberapa individu bisa memiliki melanin dengan kadar yang lebih banyak. Perbedaan melanin inilah yang membuat adanya perbedaan kepekatan warna bar pada Channa maru. Secara umum pada makhluk hidup, perbedaan melanin utamanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Dengan begitu, sedikit banyak suatu makhluk hidup akan mirip dengan orang tuanya. Langkah ketiga adalah treatment warna. Ikan Channa maru identik dengan warnanya yang indah, yaitu kuning cerah hingga berwarna merah. Tak heran jika banyak yang tergoda untuk memeliharanya. Namun, Channa maru yang dipelihara di dalam akuarium terlihat enggan dalam memunculkan warnanya, sehingga warna tubuhnya terlihat tidak begitu cerah. Hal ini disinyalir karena sel pigmen pada Channa maru tersebut tidak terbentuk secara sempurna akibat dari kurangnya rangsangan alami yang biasa ditemukan pada habitat aslinya.
Treatment khusus merupakan tindakan yang dapat dilakukan para pemilik Channa Marru agar ikan yang dipelihara dapat memiliki warna yang lebih cerah dari sebelumnya. Treatment warna dipercaya lebih mudah dibandingkan treatment sisik bunga. Mungkin ini adalah penyebab para kiper lebih memilih melakukan treatment sisik bunga terlebih dahulu. Untuk treatment warna, berikan Channa Marru pakan yang kaya akan karotenoid berupa astaxanthin. Mulai dari udang-udangan hingga pelet pabrikan. Khusus pakan, Anda dapat meracik sendiri dengan mencampurkan astaxanthin sintesis ke dalam bahan pakan yang biasa Anda berikan kepada ikan. Selain itu, spirulina juga termasuk pakan alternatif yang diketahui dapat mencerahkan warna ikan secara keseluruhan. Mencampurkan pakan dengan astaxanthin dan spirulina menjadi cara tepat dalam meningkatkan kesan indah pada ikan, sehingga daya tarik Channa Marru menjadi lebih meningkat. Beberapa kiper juga menyarankan, untuk menaikkan warna ikan Anda dapat menggunakan rendaman air ketapang ataupun ditambah dengan lampu tanning. Bila Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai proses ilmiah pewarnaan Channa Marru, Anda dapat menyimak pada video lain di channel ini. Langkah keempat adalah treatment mata. Ternyata tidak hanya warna sisik yang menjadi perhatian para pecinta Channa, warna mata pada Channa Marru juga dianggap dapat menambah keindahan ikan gabus hias ini. Guna membuat warna mata Channa Marru merah pekat, Anda juga bisa menggunakan sumber pakan tinggi karotenoid, bisa juga ditambahkan suplemen berupa pelet dengan bahan tepung wortel dan labu. Sel fotoreseptor pada mata Channa Marru merupakan pigmen jenis porphyroxin yang berwarna merah. Secara alami pigmen ini dibuat dari vitamin A dalam keadaan gelap. Jadi, Channa Marru yang berada pada air yang gelap cenderung memiliki mata yang lebih merah. Yang kelima adalah treatment mental. Secara umum, mental atau psikis Channa Marru bisa mempengaruhi kualitas bar, bunga, serta warna pada tubuhnya. Jika psikis Channa Marru jelek dalam hal ini tidak adaptif atau tidak nyaman hidup dalam lingkungannya, maka warna dan bar dapat ikut menjadi lebih buruk di mana warna menjadi pudar, sementara bar dan bunga bisa saja menghilang. Psikologis ikan atau mental dalam bahasa kiper dapat dilatih kepada Channa Marru dengan cara memasang kaca pada tank. Kemudian memain-mainkan kaca atau benda-benda menarik lainnya untuk menggoda ikan. Menggoda Channa Marru agar mau mengejar makanan yang akan diberikan juga disarankan oleh para kiper. Ikan seperti Channa Marru adalah ikan teritorial yang akan menjaga wilayah kekuasaannya. Menurut para kiper, menempatkan Channa pada akuarium yang tidak terlalu luas atau menggunakan air yang rendah akan lebih mudah dalam melatih mental si ikan. Bahkan beberapa kiper menggedor kaca akuarium untuk mengagetkan ikan. Reaksi ikan yang terkejut akan memberikan perlawanan dengan membuka mulut sehingga terlihat lebih garang. Namun bagi beberapa pecinta binatang, cara ini dianggap berlebihan dalam mengeksploitasi binatang. Ikan Channa Marru sendiri bisa tumbuh maksimal sampai 65 cm, jadi tentu saja Anda membutuhkan akuarium yang cukup besar. Semakin besar akuarium, akan semakin baik untuk Marru Anda. Beberapa kiper memilih memelihara ikan Marru di kolam atau keramba. Biasanya semakin besar wadah, maka pertumbuhan ikan akan semakin maksimal.